Ya halo semuanya, apa kabar kalian? Jadi teman-teman semua sambil menunggu anak yang saya jaga, saya membuat video ini. Dikit lagi mau jemput anak sekolah, maksudnya gitu, mau jemput anak sekolah. Tapi dikit lagi, jadi sambil kita ngobrol-ngobrol ya begitu. Teman-teman semua di Hong Kong ini lagi heboh-hebohnya ya, tentang apa ya, aplikasi kayak katanya kayak TikTok gitu, terus bisa live, bisa apa, tapi menghasilkan uang, dan cek dicek, ternyata itu scammer atau penipuan gitu. Banyak teman-teman kita nih yang tertipu oleh aplikasi tersebut gitu. Waduh, kasihan juga ya. Maksudnya ada teman saya juga tiba-tiba telepon WA saya, Kak, oh enggak, dia enggak pakai C, Kak, ini saat ini ada tuh, tahu enggak aplikasi ini, katanya apa, Malombe apa sih gitu. Katanya mereka tuh teman-temannya banyak yang tertipu gitu, sampai ada yang 10 ribu, ada yang 20 ribu, banyak lah, pokoknya banyak lah ya, banyak, intinya banyak gitu. Kalau dia katanya sekitar ya 15 ribu gitu, 15 ribu dolar Hong Kong, ya 30 juta loh, gila. Cuma sedikit, malahan ada yang lebih banyak katanya gitu. Terus saya bilang, loh, bahas itu katanya. Saya bilang, kalau saya bahas tentang itu, saya nggak ngerti aplikasi itu, saya nggak akan membahas yang saya nggak ngerti gitu ya. Itu kan aplikasi sama dengan dulu saya tuh pun pernah tertipu oleh investasi bodong. Jadi dulu saya tuh pernah ada teman-teman kita, saya sekitar 5 atau 6 orang kalau nggak salah. Kita tuh saya uang waktu itu saya 15 juta kalau nggak salah. Kita kasih 15 juta, berapa persen itu setiap bulan kita cuma ambil bunganya. Jadi lumayan loh, maksudnya 15 juta bunganya sekitar hampir 20 sih persen. Jadi lumayan. Ya kita agak tergiur waktu itu di Indonesia tuh, waktu ya masih saya tuh ada uang, bisnis lancar gitu. Jadi lumayan lah gitu ya. Dan akhirnya ternyata investasi bodong, dan orangnya itu udah dipenjara sekarang, didapat di penjara gitu. Tapi udah keluar kayaknya sekarang. Aduh, intinya teman-teman semua, kita nih jangan mau dengan sesuatu yang bersifat instan gitu. Saya nih udah beberapa kali melihat ya juga dengan masalah penipuan gitu. Udah nggak usah cerita tentang kalau kita kasih 10 juta nanti kita dapat 5 juta setiap bulan, kan enak ya, duduk terus kita dapat seperti itu. Sepertinya di zaman sekarang nih mustahil seperti itu ya. Kalau investasi saham, kripto, dan lain-lain ya mungkin ya, itu pun kita kan beli kayak saham gitu ya, beli saham 10% per tahun, kayak kita kasih 10 juta, ya tahun depan baru kita dapat 2 jutanya gitu, maksudnya 10%. Iya, maksudnya kalau 10% berapa tuh? Kalau dia 10 juta, ya udah, intinya gitu. Jangan terlalu yang memikirkan instan begitu. Jadi dulu saya pun, bukan dulu, baru 2022 saya tuh tetangga lah, agak tetanggaan. Iya, tetangga lah. Jadi dia tuh mau bisnis gitu, katanya mau bisnis rumah makan lah. Kalau kasih pinjam saya uang 10 juta, nanti setiap bulan saya kasih ini berapa persen, padahal nggak banyak loh. Ya sampai sekarang pun nggak kembali uangnya. Aduh, 10 juta kalau udah dibuat apa ya namanya, untuk bisnis kita pribadi kan udah lumayan gitu ya. Jadi udahlah, nggak usah terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat instan gitu ya. Mendingan kalau memang mau berbisnis, ini saran saya, mendingan kalian tuh
nanti pulang aja, kumpul uangnya aja, terus nanti pulang ke Indonesia benar-benar terjun ke dunia bisnis. Karena memang kalau dilihat dari semua pekerjaan bisnis tuh nggak ada yang bisa dilawan, income-nya sangat banyak kalau di dunia bisnis. Dan yang kedua, waktu kita tuh nggak maksudnya waktu kita itu nggak bisa dibeli dengan kalau kita kerja gitu. Kalau kita punya bisnis, kita bisa ngatur, maksudnya kita tuh bisa ngatur loh cara waktu kita, cara kita bekerja gitu. Oh, kalau saya bisnis nih, nanti saya keluar hasilkan uang jam sekian, saya bisa rehat gitu. Tapi kalau kita kerja kan nggak bisa gitu. Kita punya waktu, kita punya time yang sudah ditentukan oleh bos atau majikan atau di kantor, manajer kita atau kepala kita gitu ya. Memang kalau dari dulu yang saya lihat ya, menurut ini analisa saya pribadi ya, nggak tahu ya kalau kalian disclaimer atau gimana ya, terserah kalian komen. Memang hanya orang bisnis tuh yang bisa membeli waktu mereka sendiri gitu. Kalau kita ini nggak bisa loh, karena kita diatur oleh semuanya gitu ya, diatur oleh bos lah. Jadi kita tuh kalau mau rehat ya hanya hari Minggu aja, kita libur terus keluar santai apa semua ya. Ini pun santai, cuman menunggu waktu 2-30 menit diam di sini gitu. Dikit lagi ya udah balik ke rumah kan, maksudnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin melihat ya, kalian lihat konten ini, komen apa kalian pernah ada pengalaman ditipu orang lah ya, atau kayak aplikasi gitu. Kalau saya sih nggak pernah ditipu aplikasi karena saya gaptek. Aduh, kalau ditipu orang banyak banget. Saya bilang di konten-konten sebelumnya, kalau saya nggak ditipu orang, mungkin saya nggak jadi pekerja migran guys ya. Ya sudahlah, memang Tuhan sudah mengaturnya. Biar saya tuh kalau di sini bisa membantu sesama teman pekerja migran kayak seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat YouTube ini, channel YouTube ini kan kita sesama pekerja migran, atau yang mungkin bukan pekerja migran tapi lihat konten ini ya, kalian bisa teredukasi gimana sih sebenarnya pekerja migran itu di luar negeri dan semua peraturan yang ada juga kan. Di sini saya bagikan pengalaman gitu, banyak pengalaman saya di mana saya bekerja ke majikan gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu, jangan pernah mempercayai, di dunia ini nggak ada yang bisa kita percaya loh. Sekalipun anak, orang tua, keluarga itu. Di konten sebelumnya kan saya udah pernah juga ada di konten sebelumnya. Jangan mempercayai sesuatu yang tidak nyata, apalagi aplikasi ya. Apalagi aplikasi. Jangan kita percaya seperti itu. Aduh. Jadi teman-teman banyak. Jadi tanggal berapa ini saya buat konten ini? 19 ya, 19 Januari 2024. Hari ini banyak yang tertipu oleh aplikasi bodong itu, dan banyak teman-teman kita yang tertipu ya teman-teman, dan sudah dilaporkan kepada penggiat kemanusiaan, kepada teman-teman yang sesama teman pekerja migran yang membantu gitu, udah dilaporin ke polisi gitu ya. Ya kalau saya maaf, memang saya bukan di bidang seperti itu, yang kayak ditipu-tipu atau ditipu lelaki, ditipu garangan, ditipu aplikasi. Saya bukan di situ. Teman saya ngomong gini, "Kak, bahas itu di gimana tuh Kak, bahas." Aku bilang, mau bahas gimana tuh? Mau bahas apa? Saya tuh nggak ngerti itu. Saya cuma bisa memberikan saran kepada kalian bahwa jangan pernah mempercayai sesuatu yang tidak pasti. Jangan pernah mempercayai sesuatu yang tidak jelas. Apalagi ini aplikasi ya. Udah tahu-tahu kita ya, orang tua kadang nipu, suami nipu, kakak adik nipu, apalagi aplikasi. Aduh, kecuali ya saham pun kayak beli saham atau ya Bitcoin atau apa gitu ya. Kita juga nggak tahu ya, kasus kemarin juga ya, tuh kripto atau apa lagi turun karena ya ownernya apalagi, saya kurang ngerti, saya tidak akan membahas lebih jauh. Tapi di sini saya bilang bahwa tidak ada yang kita bisa percaya di dunia ini.
buat teman-teman pekerja migran yang mungkin mau mencari apa ya, saya tahu sih kalian tuh mungkin ingin menambah income gitu selain menjadi pekerja migran, jadi kalian berinvestasi di situ. Tapi sekali lagi saya bilang, coba lihat baik-baik, jangan sampai ya itu bodong lagi, ditipu lagi. Hah? Apalagi tuh perempuan-perempuan yang berinvestasi di situ. Aduh, perempuan-perempuan belum suami, dibohongin pasangan, dibohongin lagi aplikasi. Aduh, ya udah, tetap semangat pokoknya lah. Kalau kalian yang sudah hilang uang, yang ditipu aplikasi itu nggak apa-apa, tetap semangat, cari uang lagi, jadikan itu pelajaran, jangan gampang mempercayai sesuatu yang tidak jelas ya. Oke? Kalau kalian merasa, aduh, Andrai, kenapa ini saya mempercayai seperti ini, mendingan saya bikin ini, saya bikin itu dan lain-lain, ya udah jadi, mau gimana lagi kan? Apa yang sudah berlalu kemarin tuh kita nggak bisa ulangin lagi, tinggal dijadikan pelajaran. Oke? Semoga konten ini bermanfaat, dan share, komen ya kalau kalian pernah ditipu dan pengalaman apa yang kalian dapat tentang ditipu orang dan ditipu aplikasi. Oke, tetap semangat, jangan pernah menyerah, terus semangat berjuang demi mendapatkan cita-cita. God bless.